Telur sering dipuji sebagai tambang emas nutrisi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda memakannya bisa membahayakan kesehatan Anda? Banyak lansia mengandalkan telur sebagai makanan cepat, murah, dan kaya protein. Tapi satu kesalahan dalam menangani, memasak, atau menyimpannya bisa menghilangkan semua manfaatnya. Bagian terburuknya, kesalahan ini ternyata sangat umum, dan kebanyakan orang tidak tahu mereka melakukannya. Sebelum Anda memecahkan telur berikutnya, mari kita ungkap 5 kesalahan kritis yang bisa menyabotase kesehatan Anda, plus 1 solusi ampuh yang akan mengubah cara Anda menikmati favorit sehari-hari ini. Jika Anda belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Memasak telur terlalu lama. Saat panas berlebih mengubah baik menjadi buruk. Bayangkan ini, Anda menggoreng telur, tepinya menjadi renyah kecoklatan, kuningnya sedikit keabu-abuan setelah direbus lama, atau mungkin Anda mengaduknya di api besar hingga hampir kenyal. Ini adalah sesuatu yang banyak dari kita lakukan, mengira itu hanya soal selera. Tapi disinilah hal menarik terjadi. Memasak telur terlalu lama bukan hanya soal tekstur. Itu mengubah komposisinya dengan cara yang mungkin berdampak buruk pada kesehatan Anda. Saat telur terkena panas berlebih, protein dan lemak di dalamnya teroksidasi, menciptakan senyawa seperti kolesterol teroksidasi. Penelitian, termasuk studi dari Jurnal Kimia Pertanian dan Makanan, menunjukkan bahwa senyawa teroksidasi ini bisa meningkatkan peradangan di tubuh. Dan bagi lansia, ini sangat mengkhawatirkan. Tubuh yang menua sudah lebih rentan terhadap peradangan, yang terkait dengan penyakit jantung, artritis, dan kondisi kronis lainnya. Pikirkan Budi, seorang pensiunan berusia 76 tahun yang menikmati telurnya digoreng hingga renyah setiap pagi. Ia mengira menggoreng hingga tepinya garing meningkatkan rasanya. Tapi seiring waktu, ia mulai merasa kembung dan sering mulas. Awalnya, ia menganggap itu bagian normal dari penuaan. Tapi setelah membaca artikel kesehatan, ia sadar bahwa telur yang terlalu matang mungkin berkontribusi pada ketidaknyamanannya. Ia memutuskan untuk mengubah cara, mengaduk telur perlahan di api kecil dengan sedikit mentega. Dalam beberapa minggu, kembungnya berkurang, dan ia merasa lebih bertenaga. Ini bukan keberuntungan. Ini hasil dari menjaga kebaikan alami telur. Telur penuh dengan nutrisi penting seperti vitamin B12, folat, dan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang melindungi mata dan otak Anda. Tapi panas tinggi menghancurkan nutrisi berharga ini. Bau belerang dari telur yang direbus terlalu lama? Itu belerang di putih telur bereaksi dengan besi di kuning, membentuk besi sulfida. Meski tidak berbahaya, itu menandakan hilangnya nutrisi. Solusinya, masak telur dengan lembut. Coba rebus lunak atau poah. Jika menggoreng, gunakan api sedang rendah dan berhenti sebelum terlalu garing. Perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan Anda. 2. Makan telur mentah atau kurang matang. Pertaruhan berisiko. Mungkin Anda pernah dengar, telur mentah adalah sumber nutrisi utama, pilihan untuk smoothie atau dorongan protein cepat. Beberapa percaya memakannya tanpa dimasak menjaga semua vitamin dan mineralnya, menjadikannya pilihan unggul. Menggoda untuk berpikir Anda memaksimalkan potensinya dengan cara ini. Tapi ini dia. Bagaimana jika pilihan itu seperti melempar dadu dengan kesehatan Anda? Telur mentah atau kurang matang bisa mengandung salmonella, bakteri yang jarang tapi ganas, terutama bagi lansia. Jika orang muda mungkin hanya merasa sedikit tidak nyaman, lansia dengan sistem imun lemah bisa berakhir di rumah sakit. Tubuh yang menua kurang mampu melawan infeksi, membuat penyakit bawaan makanan lebih berisiko. Menurut Badan Kesehatan Indonesia, salmonella menyebabkan jutaan infeksi setiap tahun, dan telur yang tidak ditangani dengan baik sering menjadi penyebabnya. Pikirkan Sari, seorang wanita 68 tahun yang bersumpah dengan smoothie telur mentah setiap pagi. Ia percaya mencampur telur ke dalam buah-buahan meningkatkan nutrisinya. Selama bertahun-tahun, ia menikmati kebiasaan itu, hingga suatu pagi, semuanya berubah. Tanpa peringatan, ia terserang sakit perut hebat, mual, dan lelah. Kunjungan ke dokter mengungkap penyebabnya, keracunan salmonella dari telur mentahnya. Pengalaman itu menjadi panggilan bangun. Ia beralih ke telur matang sepenuhnya dan tidak pernah menoleh kembali. Ia masih mendapat nutrisi, tanpa risiko. Kisahnya memunculkan pertanyaan penting. Berapa kali kita tanpa sadar lolos dari bahaya? Tapi bakteri bukan satu-satunya masalah.
Telur mentah mengandung avidin, protein yang mengikat biotin, vitamin B penting untuk kulit, rambut, dan metabolisme sehat. Saat telur dimakan mentah, avidin mencegah tubuh menyerap biotin seiring waktu. Memasak menetralkan avidin, memastikan Anda mendapat manfaat penuh. Beberapa berargumen bahwa telur organik atau bebas kandang lebih aman, tapi otoritas kesehatan memperingatkan bahwa telur apapun bisa membawa bakteri dalam kondisi tertentu. Jadi, bagaimana cara tetap aman? Masak telur hingga putih dan kuningnya padat, baik diaduk, direbus, atau dipoach. Jika suka kuning encer, pilih telur pasteurisasi. Perubahan sederhana dengan manfaat kesehatan besar. 3. Menyimpan telur matang dengan salah. Zona bahaya tersembunyi. Mari kita bayangkan, Anda baru saja membuat sepiring telur orak-arik lezat. Anda meletakkan piring, menyeruput kopi, dan terjebak dalam rutinitas pagi. Berjam-jam kemudian, Anda ingat telur itu dan memasukkannya ke kulkas, atau lebih buruk, membiarkannya di luar. Mungkin tampak seperti keterlambatan kecil, tapi pengabaian kecil ini bisa menciptakan masalah besar. Telur matang yang dibiarkan pada suhu ruangan terlalu lama masuk ke zona bahaya. Suhu antara 4 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, di mana bakteri seperti Salmonella dan E. coli berkembang biak dengan cepat. Dalam 2 jam, makanan yang tadinya bergizi bisa berubah menjadi risiko kesehatan serius. Bagi lansia, penyakit bawaan makanan bukan sekadar ketidaknyamanan, itu ancaman nyata. Tubuh yang menua tidak melawan infeksi seefisien dulu, membuat pemulihan lebih lama dan komplikasi lebih parah. Ambil contoh Joko, pensiunan 72 tahun yang suka menyiapkan makanan. Setiap minggu, ia memasak banyak telur orak-arik, menyimpannya di mangkuk yang ditutup longgar di kulkas, dan mengambil porsi setiap pagi. Itu menghemat waktu, hingga sakit perut mulai muncul. Mual, kram, dan rasa tidak nyaman jadi bagian dari rutinnya, dan ia tak tahu mengapa. Seorang teman akhirnya menunjukkan masalahnya, penyimpanan salah. Telur butuh wadah kedap udara, dan sisa harus dimakan dalam beberapa hari. Setelah Joko membuat penyesuaian sederhana ini, masalah perutnya hilang. Pengalamannya mengingatkan bahwa cara Anda menyimpan makanan sama pentingnya dengan cara memasaknya. Lalu ada kontaminasi silang. Bayangkan telur matang Anda duduk tanpa tutup di dekat ayam mentah atau sayuran tak dicuci di kulkas. Bakteri bisa menyebar dengan mudah, meningkatkan risiko kontaminasi. Bahkan memanaskan ulang telur pun punya tantangan. Terlalu lama di microwave, dan mereka jadi kenyal sambil kehilangan nutrisi. Jadi, apa pendekatan terbaik? Selalu simpan telur matang di wadah kedap udara, makan telur rebus dalam seminggu, dan habiskan telur orak-arik atau goreng dalam 3 hingga 4 hari. Saat memanaskan ulang, gunakan microwave sebentar atau panci dengan sedikit air untuk mengembalikan kelembapan. Langkah sederhana, tapi membuat perbedaan besar dalam menjaga makanan Anda aman dan lezat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Menggunakan telur rusak atau kadaluarsa, ancaman terselubung. Anda mengambil telur dari karton, memeriksanya sekilas, dan memecahkannya. Tampak baik, bukan? Tapi bagaimana jika telur itu punya retak kecil, cacat tak terlihat, atau sudah lama di kulkas lebih dari yang Anda kira? Telur rusak atau kadaluarsa bisa jadi ancaman diam, membawa bakteri seperti Salmonella yang berkembang di cangkang yang rusak. Jika tubuh orang muda mungkin melawan keracunan ringan, lansia dengan sistem imun lemah membuat infeksi kecil sekalipun jadi risiko kesehatan serius. Banyak orang tak sadar bahwa seiring telur menua, membran pelindungnya melemah, memungkinkan bakteri masuk. Kementerian Pertanian Indonesia menyatakan telur bisa segar selama 3 hingga 5 minggu setelah tanggal pengemasan. Tapi itu hanya jika disimpan dengan benar. Perubahan suhu, penyimpanan salah, atau retakan tak terdeteksi mempercepat pembusukan, mengubah bahan makanan bergizi jadi bahaya potensial. Pikirkan Wulan, wanita 74 tahun yang teliti dengan dietnya tapi tak pernah memikirkan telurnya. Suatu pagi, ia memecahkan telur dan mencium bau aneh, tapi mengabaikannya dan memasaknya. Beberapa jam kemudian, mual dan kram perut mengirimnya ke dokter. Penyebabnya? Telur buruk. Kecerobohan itu menyebabkan keracunan makanan yang menyedihkan. Bertekad tak mengulanginya, ia belajar trik sederhana, tes air.
Sekarang, sebelum pakai telur, ia memasukkannya ke mangkuk berisi air dingin. Jika tenggelam dan rata, itu segar. Jika berdiri, itu tua tapi masih bisa dipakai. Tapi jika mengapung, langsung ke tempat sampah. Sejak mengadopsi kebiasaan ini, ia tak pernah bermasalah lagi. Penyimpanan juga berperan besar. Telur yang dibiarkan di suhu ruangan atau disimpan di pintu kulkas, di mana suhu berubah-ubah, tak bertahan lama. Praktik terbaik, simpan di karton aslinya di bagian terdingin kulkas. Dan telur retak, tanpa terkecuali, buang. Jika telur berbau atau tampak aneh, percaya insting Anda dan buang. Tindakan kecil bisa mencegah risiko kesehatan besar. 5. Memasak telur dengan minyak tak sehat, musuh beraroma. Denting telur menyentuh wajan panas adalah suara yang akrab dan menenangkan. Tapi pernahkah Anda pikirkan apa yang Anda gunakan untuk memasaknya? Jika Anda mengambil minyak sayur, margarin, atau lemak olahan tinggi lainnya, Anda mungkin menambahkan lebih dari sekadar rasa ke makanan Anda. Minyak seperti kedelai, kanola, dan jagung rusak pada panas tinggi, menciptakan lemak trans dan lipid teroksidasi. Penelitian dari Asosiasi Jantung Indonesia menghubungkan senyawa ini dengan peradangan, penyakit jantung, dan bahkan penurunan kognitif. Masalah serius bagi lansia yang ingin tetap aktif dan tajam. Hadi, pensiunan 78 tahun, telah menggoreng telurnya dengan minyak sayur selama puluhan tahun hanya karena kebiasaan. Ia tak pernah mempertanyakannya hingga mulai merasa lesu, mengalami gangguan pencernaan, dan kabut otak. Bukan telurnya, tubuhnya kesulitan dengan minyaknya. Setelah membaca tentang alternatif sehat, ia beralih ke minyak zaitun. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih ringan, bertenaga, dan tajam secara mental. Perubahan kecil, tapi kuat. Masalahnya bukan hanya apa yang Anda gunakan, tapi bagaimana reaksinya terhadap panas. Setiap minyak punya titik asap, suhu di mana ia mulai rusak, melepaskan radikal bebas berbahaya yang mempercepat penuaan dan merusak sel. Banyak minyak sayur punya titik asap rendah, membuatnya tak stabil pada suhu goreng. Sebaliknya, lemak alami seperti mentega, ghee, atau minyak alpukat tahan panas lebih baik, menambah nutrisi bermanfaat alih-alih stres ke sistem Anda. Anggap telur Anda sebagai kanvas kosong. Apa yang Anda masak dengannya mengubah keseluruhan gambar, rasa, nutrisi, dan kesehatan jangka panjang. Mengganti minyak olahan dengan alternatif sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin, mentega, atau bahkan minyak kelapa bisa membuat perbedaan nyata. Ini perubahan kecil, tapi bisa membantu menjaga tubuh Anda lebih kuat dan pikiran lebih tajam. Jadi, lain kali Anda mengambil botol minyak itu, lihat lagi, apa yang benar-benar ada di wajan Anda? Jadi, di mana posisi Anda dengan telur Anda sekarang? Kita telah mengungkap beberapa kesalahan mengejutkan. Memasak terlalu lama merampas nutrisi, telur mentah berisiko, penyimpanan salah mengundang bakteri, telur kadaluarsa atau retak bisa menyelinap masuk masalah, dan minyak tak sehat mengubah makanan sehat jadi bahaya. Tapi ada kabar baik, membuat penyesuaian sederhana, panas lebih lembut, memasak tepat, penyimpanan lebih baik, cek kesegaran, dan lemak sehat, bisa menjaga telur sebagai sumber nutrisi hebat dalam diet Anda. Sekarang, giliran Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda praktikkan? Mungkin Anda akan berhenti memasak telur terlalu lama, beralih ke minyak lebih baik, atau lebih perhatikan penyimpanan. Tulis komentar di bawah dan bagikan pelajaran Anda. Jika Anda merasa video ini membantu, jangan lupa suka, bagikan, dan langganan ke kanal YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak wawasan berharga untuk Anda. Sampai jumpa lagi.